bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Para ahli sekte super di atas 100 Empire Mountain, perlahan turun setelah pertempuran berakhir, sebelum akhirnya beristirahat di langit di atas puncak gunung. Keributan di puncak gunung segera mereda, ketika semua orang melihat situasi ini, dan pandangan penuh semangat membakar di mata banyak orang. Jelas, mereka menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang, aku pikir tidak perlu untuk melanjutkan perang 100 kekaisaran ini sampai akhir pada kesempatan kali ini kan? Ucap Wu Dao. Wu Dao berseri-seri ketika dia melihat puncak gunung, sebelum melihat ke arah para ahli yang tersisa dari berbagai sekte super. Pertarungan terakhir Nirvana Golden Ranking, hanyalah untuk memilih juara yang paling menonjol. Aku pikir sudah ada seseorang yang cocok untuk tempat itu kan? Ucap Wu Dao. Pakar dari Great Desolate Palace juga mengangguk sambil tersenyum. Dari samping, beberapa ahli lain dari sekte super juga sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, tatapan mereka berbelok ke bawah dengan serentak, dan akhirnya berkumpul ke sosok muda di bawah. Alis Liu Tong sedikit bersatu. Kegagalan Qintian untuk mendapatkan tempat juara, sekarang agak keluar dari tangannya. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan saat ini. Dia telah menyatakan sebelumnya, bahwa orang yang bisa menghentikan formasi akan menjadi juara. Tidak ada cara baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Yang disebut juara 100 perang kekaisaran, itu mungkin tampak hanya gelar kosong, tapi itu cukup penting bagi sekte super mereka. Ini karena menurut aturan, jika sekte super yang diikuti juara, itu akan bisa mendapatkan jumlah murid terbesar dalam perang 100 kerajaan. Jika seseorang ingin memastikan kemakmuran berkelanjutan pada sekte seseorang, menuangkan darah baru sangat penting. Para jenius yang menonjol dalam perang 100 kerajaan ini, semuanya memiliki bakat yang luar biasa. Pendaftaran mereka ke sekte apapun akan sangat bermanfaat bagi prospek jangka panjang sebuah sekte. Meskipun pemilihan murid dari perang kekaisaran 100 hanyalah salah satu cara bagi sekte super ini untuk merekrut murid, jelas bahwa tidak ada sekte akan menemukan terlalu banyak dari mereka yang akan mengganggu. Selama bertahun-tahun, 8 sekte super sering berdebat tentang distribusi para murid yang direkrut di wilayah Suan Timur. Juga karena argumen ini, bahwa beberapa aturan telah dibuat. Contohnya adalah 100 Empire War. Itu menggunakan pemilihan sekte juara untuk memutuskan sekte super mana, yang bisa mendapatkan murid terbanyak. Jika seseorang membagi sumber murid dalam perang 100 kekaisaran menjadi 10, lalu sekte yang juara itu bergabung, akan bisa mendapatkan bagian lain di atas bagian asli mereka. Ini pada dasarnya, 2 kali lipat dari sekte lain. Pemenang pasangan terakhir dari 100 Empire Wars sebagian besar berasal dari kekaisaran Tianyuan. Sebagai faksi di bawah gerbang Yuan, para juara ini secara alami akan bergabung dengan gerbang Yuan tanpa terkecuali. Ini juga memungkinkan gerbang Yuan menjadi penerima manfaat terbesar dari perang 100 kerajaan. Namun, kali ini, penampilan Lindong telah mengecewakan situasi. Bahkan Liu Tong tidak berani menjamin, bahwa Lindong akan memilih untuk bergabung dengan gerbang Yuan. Meskipun gerbang Yuan mereka benar-benar sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, Liu Tong merasakan kegelisahan agak samar tentang Lindong. Mata 8 ahli sekte super yang melayang di udara saat ini, berkumpul ke Lindong di bawah mereka. Bahkan tatapan dari puncak gunung sekitarnya juga berubah, saat mereka semua berkumpul di Lindong. Kedatangan tiba-tiba setiap tatapan di tempat ini, menyebabkan Lindong tertegun. Baru kemudian ia merasakan, bahwa tempat juara ini tidak sesederhana yang ia bayangkan. Lindong, sekte super mana yang ingin kamu ikuti? Tanya Wu Dao. Wu Dao tersenyum menatap Lindong. Nada ramah itu membuat rambut Lindong berdiri sedikit. Suara Wu Dao baru saja memudar, ketika 7 pasang mata yang tersisa lebih fokus pada Lindong. Dengan barisan tetua yang menatapnya, bahkan Lindong tidak bisa membantu, tetapi merasa sedikit tidak nyaman, terlepas dari karakternya.
Dia hanyalah seorang murid yang ingin bergabung dengan Sekte Super. Tidak perlu menaruh perhatian yang mengerikan padanya. Di sampingnya, Marten kecil sedikit menyipitkan matanya saat dia menyaksikan adegan ini. Pemilihan Sekte Super sangat penting. Ini karena Lindong perlu berlatih di sana untuk jangka waktu yang agak lama. Begitu seseorang bergabung dengan Sekte Super, tubuh seseorang akan tercetak dengan merek sekte ini. Persaingan antara sekte wilayah Suan Timur sangat ketat. Mereka semua adalah kapal bahtera besar, dan jika sebuah kapal besar terbalik, para murid di dalamnya juga akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Dari apa yang bisa diceritakan tentang situasi saat ini di wilayah Suan Timur, gerbang Yuan jelas yang terkuat. Oleh karena itu, kemungkinan sumber daya yang dimilikinya juga akan melampaui sekte super lainnya. Jika seseorang dilatih di gerbang Yuan, ia akan diperlakukan dengan baik, dan mungkin memiliki masa depan yang lebih cerah. Tentu saja, Marten kecil sangat tidak menyukai sekte terkuat dari wilayah Suan Timur ini. Celestial Demon Marten dan gerbang Yuan adalah musuh bebuyutan. Nenek moyang kedua belah pihak telah saling membunuh satu sama lain. Oleh karena itu, dia secara pribadi tidak ingin Lindong bergabung dengan gerbang Yuan. Tentu saja, jika Lindong masih memilih mereka pada akhirnya, Little Marten tidak akan keberatan. Di antara 7 sekte super yang tersisa, Dao Sekte adalah pilihan yang cukup bagus. Tentu saja, jika Lindong ingin lebih dekat dengan Ling Qingzu, bergabung dengan 9 surga tertinggi Istana Kemurnian juga tidak buruk. Tubuh fisik Lindong juga cukup kuat, dan Great Desolate Palace dikenal luas karena tubuh fisiknya yang kuat. Energi mental Lindong juga tampaknya cukup baik, dan Sekte Ilahi berfokus pada budidaya energi mental, pikir Marten kecil. Ketika Little Marten memikirkannya, dia tiba-tiba merasa sedikit aneh ketika dia menemukan bahwa Lindong tampaknya memiliki sejumlah sekte super yang bisa dia pilih untuk bergabung. Sementara pikiran ini mengalir melalui pikiran Little Marten, Lindong juga sedikit mengernyit. Tak terhitung orang di sekitar yang diam-diam menatapnya. Mata mereka mengandung rasa iri yang agak sulit disembunyikan. Jika orang-orang ini ingin bergabung dengan sekte super, mereka harus melihat apakah pihak lain ingin menerima mereka. Namun, dia melakukannya dengan mudah. Semua sekte super ini hanya bisa menonton dan menunggunya untuk membuat pilihannya sendiri. Puncak gunung terdiam sesaat sebelum Lindong akhirnya mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah 8 orang di langit dan berkata, "Tetua, Lindong ingin bergabung dengan Dao Sekte," ucap Lindong. Keributan besar. Kata-kata Lindong tidak diragukan lagi menimbulkan keributan di puncak gunung. Cukup banyak orang yang terpana. Mereka jelas tidak berharap bahwa Lindong akan memilih Dao Sekte. Meskipun Dao Sekte tidak dianggap sebagai yang terlemah di antara 8 sekte super, itu juga tidak dianggap sebagai yang terkuat. Selain itu, Dao Sekte harus menjadi murid paling sedikit di antara 8 sekte super. Dari sudut pandang tertentu, reputasi itu pasti sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, banyak orang tidak dapat memahaminya, mengapa Lindong akan melepaskan gerbang Yuan, dan bergabung dengan Dao Sekte. Lindong juga merasa sedikit tidak berdaya dalam menghadapi keributan di sekitarnya. Gerbang Yuan memang sangat kuat. Jika dia bergabung, dia memang akan memiliki pendukung yang sangat kuat. Namun, itu jelas tidak mungkin bagi Lindong untuk melakukannya karena Little Marten. Selain itu, begitu identitas Little Marten terungkap, dan gerbang Yuan ingin menyerangnya, Lindong pasti akan membantu Little Marten dengan seluruh kekuatannya. Karena itu, ia bahkan mungkin diusir dan diburu oleh gerbang Yuan. Karena itu masalahnya, mengapa dia masuk dan mencari masalah. Adapun Istana 9 Surga Kemurnian tertinggi, itu juga cukup kuat. Namun, Ling Qingzu ada di sana. Apalagi statusnya jelas sangat tinggi. Jika Lindong masuk dengan status murid, itu tidak akan sesuai dengan kata-kata arogan yang pernah diucapkannya di depannya saat itu. Lindong bisa membayangkan betapa canggungnya setelah bertemu Ling Qingzu di sana sebagai murid dari 9 surga agung Istana Kemurnian. Setelah memikirkan beberapa pemikiran, Lindong juga menghilangkan Istana Desolate besar dan Sekte Ilahi. Oleh karena itu, setelah banyak merenungkan, tampaknya Dao Sekte paling cocok untuknya, meskipun orang tua Wu Dao itu tampaknya memiliki niat untuk menipu dia. Ekspresi 8 ahli sekte super di udara sangat menarik,
setelah mereka mendengar pilihan Lindong. Wajah tersenyum Wu Dao muncul, seolah-olah itu adalah bunga yang booming. Orang-orang yang tersisa memiliki wajah yang menyesal. Hanya Liu Tong yang berkedip gelap di matanya. Lindong telah melepaskan gerbang Yuan dan memilih Dao Sek. Ini sudah tidak diragukan lagi, telah menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar wajah, tidak dapat dihindari baginya untuk ditegur, karena kinerja yang buruk ketika ia kembali kali ini. Lindong, keputusan ini bukan masalah sepele, dan itu menyangkut masa depan kamu. Jangan sampai membuat kesalahan yang akan kamu sesali seumur hidup kamu. Ucap Liu Tong. Liu Tong berbicara dengan samar. Semua orang bisa mendengar amarah dan ancaman tersembunyi dalam suaranya. Mata Lindong mengeras, dan merasakan sedikit ketidaksenangan di hatinya. Liu Tong agak terlalu berpikiran sempit. Jika gerbang Yuan dipenuhi dengan orang-orang seperti itu, akan jauh lebih baik untuk tidak bergabung dengan mereka. Liu Tong, memilih sekte adalah keputusan individu. Kata-kata kamu ini benar-benar sedikit memalukan, ucap Wu Dao. Wu Dao mengangkat matanya dan berkata, gerbang Yuan kamu mungkin kuat, tapi sekte Dao aku juga tidak lemah. Saat itu, seorang murid dari Patsek aku bisa masuk ke gerbang Yuan kamu, dan membunuh 3 orang tua besar sendirian. Bagaimana mungkin kemampuan seperti itu bisa dianggap lemah? Ucap Wu Dao. Wu Dao, kamu benar-benar berani mengangkat masalah ini. Ucap Liu Tong. Ekspresi Liu Tong berubah drastis, saat dia berbicara dengan marah. Apa yang dikatakan lelaki tua ini adalah kebenaran. Apa yang dapat kamu lakukan terhadap aku? Ucap Wu Dao. Mata Wu Dao tiba-tiba menjadi gelap dan dingin pada saat ini. Dia menatap Liu Tong, dan perlahan menjawab. Wu Dao, makhluk jahat yang pada waktu itu adalah seseorang dari aula kesepian Dao Sek kamu. Sepertinya, Desolate Hallmu masih menyimpan dendam tentang masalah ini. Jika kamu tidak bahagia, kamu bisa datang mencari kami. Hal jahat itu bahkan memaksa Master Sekte kami untuk campur tangan, jadi setidaknya, ia harus puas dengan kematiannya. Ucap Liu Tong. Ekspresi Liu Tong dingin dan keras ketika ia berbicara. Kamu masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Orang tua ini akan melumpuhkanmu hari ini. Ucap Wu Dao. Ekspresi buas melonjak di wajah Wu Dao pada saat ini. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan saat kekuatan Yuan yang mengerikan segera tersapu. Kekuatan Yuan-nya sangat aneh. Seolah-olah itu mengandung energi yang sangat kuat. Itu naik tanpa henti saat berfluktuasi, tampak dipenuhi dengan jumlah vitalitas yang tak ada habisnya. Panggung kehidupan misterius. Gumam Liu Tong. Liu Tong jelas juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang aneh dari Wu Dao, alis matanya segera menyusut dengan kencang, ketika dia juga berteriak dengan marah. Lumpuhkan saja aku jika kamu berani. Ucap Liu Tong. Kekuatan Yuan yang tak tertandingi Ji yang sama juga melonjak keluar dari dalam tubuh Liu Tong, setelah teriakannya terdengar. Meskipun lebih rendah dari Wu Dao, itu juga sangat menakutkan. Suasana di langit langsung menjadi bermusuhan. Semua orang di puncak gunung menyaksikan dua sosok orang tua dari dua sekte super yang tiba-tiba saling berbalik, ketika rasa dingin merambat di hati mereka. Setelah itu, banyak mata beralih ke Lindong. Orang ini benar-benar seseorang yang menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Majestic Yuan Power berdesir di langit, disertai dengan tekanan yang tak berujung saat menyebar. Di bawah tekanan ini, semua orang di puncak gunung merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka, mulai menunjukkan tanda-tanda mengeras segera, menyebabkan kejutan muncul di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari para ahli sekte super, hanya tekanan dari aura mereka saja, itu sudah sangat begitu kuat. Wu Dao dan Liu Tong saling berhadapan di langit, tatapan gelap dan dingin terlintas di mata mereka. Samar-samar orang bisa melihat, hasrat untuk membunuh itu muncul di mata mereka. Sangat sulit membayangkan, jika kedua orang ini bergabung, untuk melawan para ahli dari wilayah Suan Barat belum lama ini. Namun sekarang, mereka menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan bertemu di medan perang. Lindong juga sedikit terpana, ketika ia melihat adegan ini. Jelas, dia juga tidak menyangka, bahwa mereka berdua akan saling berhadapan dengan begitu cepat. Selain itu, terlihat jelas dari ekspresi mereka, bahwa mereka tidak akan menahan sama sekali. Sepertinya, ada sesuatu yang salah antara gerbang Yuan dan Sekte Dao. Lindong bergumam dengan lembut.
Jika orang itu dari masa lalu dibiarkan tumbuh dengan lancar, dia pasti akan menjadi raksasa seperti keberadaannya sekarang. Kehilangan seperti itu benar-benar seperti memotong daging sekte Dao. Apakah kamu berpikir, jenius semacam itu dengan bakat dan karakter yang tak tertandingi, apakah akan begitu mudah untuk ditemukan? Ucap Martin kecil. Lindong sedikit mengangguk. Dia tidak tahu banyak tentang senior kejam legendaris dari Dao Sect. Karena itu, dia tidak menyadari betapa kuatnya orang ini sekarang jika dia diizinkan untuk hidup. Namun, dari kata-kata Little Marten, dia bisa sedikit mengerti. Lagi pula, tidak ada banyak orang yang bisa membuat seperti Little Marten, orang yang selalu bangga dengan dirinya sendiri, mengatakan kata-kata seperti itu. Mengapa senior itu sampai ke gerbang Yuan? Mengapa kepala sekte Dao duduk dan membiarkannya dibunuh oleh gerbang Yuan? Lindong tidak bisa membantu, tetapi bertanya. Aku juga tidak begitu yakin tentang apa yang terjadi saat itu. Bagaimanapun, itu adalah masalah yang terjadi di wilayah Suan Timur. Namun, bahkan jika kepala sekte Dao untuk campur tangan, kemungkinan tidak mungkin untuk menyelamatkan orang itu. Itu juga bukan tanpa alasan, bahwa gerbang Yuan bisa menjadi sekte super terkuat di wilayah Suan Timur. Kalau tidak, suku Marten Celestial Iblisku pasti sudah lama menyerbu, dan membunuh mereka semua. Marten kecil berkata dengan dingin. Lindong membelai dagunya. Dia hanya datang dari kekaisaran peringkat rendah, dan dia hanya memiliki beberapa persepsi agak samar tentang sekte-sekte super itu, yang hanya ada dalam legenda di masa lalu. Karenanya, dia benar-benar tidak dapat mengetahui seberapa kuat mereka. Ketika Lindong dengan lembut berbicara dengan Little Marten, suasana di udara juga menjadi semakin tegang. Namun, tepat ketika aura keduanya naik ke tahap puncak, para ahli dari sekte super yang tersisa di samping kedua tetua yang berseteru, akhirnya membuka mulut mereka. Kalian berdua, sekarang adalah waktu untuk memilih murid. Kamu berdua juga dianggap sebagai tetua di dalam sekte kamu sendiri. Melakukan hal yang impulsif seperti itu, akan memberi kesan buruk pada para murid ini. Orang yang berbicara pertama adalah wanita cantik, dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Alisnya agak vertikal, dia tampil cukup elegan. Haha, itu benar. Tidak baik bagi kalian berdua untuk bertarung di sini. Karena Lindong telah memilih untuk bergabung dengan Dao Sekte, kami secara alami akan mengizinkannya untuk mengikuti keinginannya. Mengatakan hal lain hanya akan membuat kita tampak terlalu berpikiran sempit. Orang tua itu, yang membawa tas pedang di punggungnya, juga berbicara dengan samar. Para ahli yang tersisa dari sekte super di samping juga mengangguk setelah mendengar ini, menunjukkan persetujuan mereka. Ekspresi mendalam muncul di kedalaman mata Liu Tong, ketika dia mendengar suara ini. Dia sadar, bahwa sekte-sekte super lainnya kesal, karena faktanya, bahwa gerbang Yuan mereka telah memonopoli beberapa ratus juara perang kekaisaran. Sekarang adalah mungkin bagi mereka untuk tidak membiarkan gerbang Yuan menjadi penerima manfaat terbesar dari perang 100 kekaisaran ini. Semua orang ini dengan senang hati menambahkan penghinaan ke lukanya. Meskipun Liu Tong merasa tidak senang di dalam hatinya, ia juga mengerti, bahwa tidak mungkin untuk mengubah situasi ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin. Dia mengayunkan lengan bajunya, dan menarik daya Yuan yang megah ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menatap Wu Dao dengan cara yang gelap dan dingin, lalu dia berkata, "Lupakan saja, sulit bagi Dao Sekte kamu untuk menonjol. Kami akan menyerah padamu kali ini. Namun, aku khawatir, kamu akan mengajar murid-murid kamu secara salah, dan akhirnya menghancurkan masa depan mereka." Ucap Liu Tong. "Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkannya," jawab Wu Dao. Wu Dao berbicara dengan suara lemah. Kamu harus menunggu sampai kompetisi sekte besar berikutnya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Aku khawatir, kamu pada akhirnya akan kehilangan cukup banyak jenius Dao Sekte muda pada saat itu," ucap Liu Tong dengan dingin. Ekspresi Wu Dao langsung tenggelam ketika dia mendengar ini. Kompetisi sekte besar adalah tempat di mana berbagai sekte super di wilayah Suan Timur menggunakan pertempuran yang sebenarnya, untuk melatih murid-murid dari sekte mereka. Sekte Dao secara khusus ditargetkan oleh gerbang Yuan selama tahun-tahun ini. Cukup banyak murid yang berbakat menyerang dengan kejam, yang dilakukan oleh para ahli muda dari gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar. Ini akhirnya menghasilkan kerugian yang cukup besar untuk Dao Sekte.
Liu Tong memandangi ekspresi gelap dan cekung Wu Dao. Baru saat itu hatinya terasa sedikit lebih baik. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Baiklah, jangan bicara omong kosong. Cepat kamu lanjutkan untuk memilih para murid," ucap Liu Tong. Wu Dao menatap Liu Tong dengan kejam. Setelah itu, dia memalingkan wajahnya. Tatapannya melihat ke arah puncak gunung, dan dia berbicara dengan suara yang dalam. "Mereka yang hadir untuk bergabung dengan Sekte Dao, aku harus melepaskan aura mereka, dan bagi mereka yang tidak mau, itu tidak perlu mengeluarkan aura dari dalam tubuh mereka," ucap Wu Dao. Beberapa keributan dipancarkan di puncak gunung, setelah suara Wu Dao terdengar. Segera setelah gelombang demi gelombang aura melonjak. Hanya sebagian kecil yang memelihara aura mereka. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Sekte Dao juga bisa dianggap sebagai salah satu sekte super berperingkat lebih baik di wilayah Suan Timur. Karenanya, itu adalah kesempatan yang bagus untuk bergabung dengan mereka. Wu Dao melihat adegan ini, sebelum ekspresinya menjadi sedikit lebih hangat. Setelah itu, dia mengguncang lengan bajunya. Tirai cahaya besar muncul. Akhirnya, mereka berubah menjadi banyak pilar cahaya yang menutupi beberapa sosok manusia yang lebih kuat di puncak gunung satu demi satu. Lindong menyaksikan Wu Dao, yang mulai memilih murid. Dia merenung sejenak, sebelum tiba-tiba menatap Mo Ling, Liu Bei dan yang lainnya, lalu dia bertanya, "Apakah kalian semua mau bergabung dengan Dao Sekte?" tanya Lindong. Mo Ling dan yang lainnya terkejut setelah mendengar ini. Mereka segera berbicara dengan sikap agak malu. "Kami tidak dianggap sebagai murid yang berkedudukan tertinggi di tempat ini. Bahkan jika kita ingin bergabung dengan Sekte Dao, itu akan tergantung pada pihak lain, apakah pihak lain bersedia menerima kita," ucap Mo Ling. Dao Sekte juga salah satu dari 8 sekte super. Mengapa mereka tidak mau bergabung dengan mereka? Namun, mereka semua bukan Lindong dan tidak dapat memilih. Yang bisa mereka lakukan adalah menunggu para ahli dari sekte super untuk memilih mereka. Lindong tersenyum. Dia akan menuju ke sekte super berikutnya. Tempat itu adalah tanah asing, dan membosankan baginya untuk pergi sendirian. Jika dia bisa membawa Mo Ling, Liu Bei dan yang lainnya, mereka bisa dianggap sebagai tim. Itu selalu baik untuk memiliki lebih banyak orang dimanapun orang pergi. Selain itu, dia dan trio Mo Ling datang dari Kekaisaran Gritian, dan mereka telah berhasil bertarung sampai ke tempat ini dengan banyak kesulitan. Secara alami, dia tidak ingin melihat mereka gagal dalam pemilihan sekte super. Selain itu, jika dia bisa membawa mereka bertiga ke dalam sekte Dao, dan ajakan Lindong itu akan dikirim kembali ke Kekaisaran Yan Besar, kemungkinannya, bahwa keluarga kerajaan Kekaisaran Yan Besar dan yang lainnya harus tahu cara membalas kebaikan Lindong. Swosh swosh. Tepat ketika Lindong sedang bersiap untuk berbicara dengan Wu Dao, pilar cahaya dari langit sudah jatuh, meliputi Mo Ling, Liu Bei, Yan Shen, Mu Hongling, dan sisanya di dalamnya. "Orang tua ini," gumam Lindong. Sudut mulut Lindong terangkat, ketika melihat adegan ini. Tampaknya, Wu Dao tua ini terus-menerus fokus padanya. Orang tua ini menarik. Dari kelihatannya, dia jelas berpikir untuk membayar sebagian hutang Lindong dari sebelumnya. Mo Ling dan yang lainnya juga memiliki wajah bersemangat. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika mereka melihat Lindong. Mereka semua mengerti, bahwa jika bukan karena Lindong, akan sangat sulit bagi mereka untuk bergabung dengan Dao Sekte, yang akan memberikan bakat kepada mereka. "Aku juga ingin bergabung dengan Dao Sekte," ucap Surou. Berdiri di sampingnya, Surou sedikit cemas ketika dia melihat adegan ini. Wanita muda itu tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia segera mengangkat tangannya, dan matanya yang besar menatap Wu Dao. Sikap polos itu membuat sejumlah orang tersenyum ketika memandangnya. Wu Dao tanpa sadar tertawa pelan saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya, dan pilar ringan menuju ke arah Surwo. Namun, pilar cahaya baru saja ditembakkan, dan seketika, tiba-tiba hancur oleh kekuatan Yuan. "Haha, Wu Dao, serahkan gadis kecil ini ke istana kesucian tertinggi 9 surga aku. Dia seharusnya sedikit lebih baik datang ke tempat aku. Aku ingin tahu, apakah kamu dapat melakukan hal ini untuk istana kemurnian tertinggi 9 surga aku?" ucap tetua wanita. Wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga melangkah maju, dan berbicara dengan wajah yang agak malu.
Surou telah menarik perhatiannya sejak awal. Dia sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang, karena dia melihat gadis ini akan dipilih oleh Wu Dao. Itulah sebabnya dia tiba-tiba turun tangan. Wu Dao juga kaget. Dia ragu-ragu saat melihat ke arah Lindong. Aku ingin pergi ke Sekte Dao, ucap Surou. Wajah cantik Suruo menjadi sedikit cemas, lalu dia menangis setelah melihat adegan ini. Sosok wanita cantik itu bergerak dan langsung muncul di depan Surou. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah yang terakhir, sambil memperlihatkan ekspresi lembut. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Gadis kecil, ada banyak hal yang baik untuk mengejar kekasihmu. Namun, kadang-kadang, mengganggu pihak lain terlalu banyak, itu akan membuatnya merasa jengkel. Kamu saat ini terlalu lemah. Jika kamu datang ke Istana 9 tertinggi surga kemurnian aku, kamu pasti akan menjadi kuat dengan sangat cepat. Hanya dengan begitu, kamu dapat menangkap hati seorang pria, ketika kamu bertemu dengannya di masa depan," ucap tetua wanita. Swoosh! Surou hanyalah seorang gadis muda yang belum mengalami dunia yang fana. Bagaimana dia bisa menolak kata-kata seperti itu dari wanita cantik ini? Segera, wajahnya menjadi panas berapi-api. Tangan kecilnya terjerat bersama. Jelas, dia bingung. Berdiri di sampingnya, Lindong tidak mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu. Namun, dia senang bahwa Surou sangat dihargai oleh ahli dari Istana 9 tertinggi surga kemurnian ini. Tentu saja, dia tidak berlebihan dengan mengatakan hal lain. Dia masih akan menghormati keputusan akhir Surou. Kata-kata dari wanita cantik di depan sebelumnya, jelas meninggalkan kesan kuat di hatinya. Setelah dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dengan wajah merah mendidih, dia akhirnya memutuskan dan mengangguk. Dia dengan takut-takut bertanya, "Jika aku bergabung dengan Istana Kesucian Tertinggi 9 Surga, apakah kakak aku juga bisa melakukannya?" tanya Surou. Sukui, yang berdiri di samping Surou, tanpa sadar menggosok kepalanya karena malu, ketika mendengar kata-kata Surou barusan. "Tentu saja," jawab tetua wanita. Sebuah kegembiraan melintas di mata wanita cantik itu, ketika dia melihat Surou mengangguk, ketika dia segera menyetujui permintaannya. Bakat Sukui mungkin tidak menarik perhatiannya, tetapi dia rela mengabaikannya untuk merekrut Suruo. "Kakak Lindong, aku tidak akan mengikuti kamu ke Dao Sekte. Aku akan pergi ke Nine Heavens Supreme Purity Palace," ucap Surou. Suruo memalingkan kepalanya, sebelum dia memanggil keberaniannya dan memberitahu Lindong. "Ya, kamu harus membuat keputusan sendiri. Kami tidak akan berada di samping kamu, di saat kamu berlatih di tempat itu. Oleh karena itu, kamu tidak dapat bertindak seperti sebelumnya," ucap Lindong. Lindong tersenyum sedikit. Dia mengulurkan tangannya, menggosok kepala Surou dan berkata, "Iya, aku mengerti," ucap Surou. Mata besar Surou menjadi sedikit merah karena kata-kata Lindong. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Meskipun dia telah mengalami banyak pertempuran berbahaya setelah mengikuti kelompok Lindong, dan dia kadang-kadang dimarahi oleh Little Marten, dia bisa merasakan bahwa semua orang memperlakukannya dengan tulus. Bagian dalam sekte super itu tidak senyaman yang kamu bayangkan. Kamu harus mengubah karakter pemalu itu di masa depan. Jangan datang menangis kepada kami ketika saatnya tiba. Karena tidak ada yang akan berani mengganggu kamu, ucap Marten kecil. Marten kecil masih memiliki cara malas, yang bisa membuat seseorang marah sampai mati. Namun, hanya seseorang yang akrab dengannya, yang dapat menemukan sedikit kelembutan pada wajah iblisnya yang tampan. Surou jelas sudah terbiasa dengan pidato tidak sopan semacam ini dari Little Marten. Selain itu, dia juga bisa merasakan semacam kekhawatiran darinya. Dia segera mengangguk dengan serius pada kata-katanya. Saat mereka mengobrol, Wu Dao di langit sudah menyelesaikan pilihannya. Menjadi sekte pertama yang bisa memilih murid, dia jelas mendapat manfaat besar. Karenanya, wajah lamanya dipenuhi dengan senyum. Setelah dia menyelesaikan seleksi, 7 ahli super sekte yang tersisa akhirnya memulai seleksi mereka. Pilar cahaya segera menutupi langit. Mereka seperti banyak pilar cahaya yang membagi para jenius ini dari berbagai kerajaan di gunung. Lindong dengan dingin tidak menahan senyum, sambil menatap puncak gunung yang diliputi oleh suasana yang bersemangat. Dia meregangkan pinggangnya yang malas, dan memutar kepalanya.
Tatapannya melompat melewati wilayah inti, dan melihat ke arah daerah yang jauh yang tidak bisa dijangkau. 1 tahun yang lalu, beberapa orang yang datang dari kekaisaran peringkat rendah telah tersandung, dan dibebankan ke medan perang kuno ini, tempat banyak ahli berkumpul. Pada saat itu, mereka adalah keberadaan yang terendah di medan perang ini. Kemungkinannya, bahkan Lindong pada waktu itu tidak dapat membayangkan, bahwa ia pada akhirnya akan melampaui para jenius yang datang dari kerajaan super, dan menjadi eksistensi yang paling mempesona dalam 100 perang kekaisaran ini. Senyum terangkat di sudut mulut Lindong. Dia sudah bisa membayangkan badai macam apa yang akan terjadi di kekaisaran Gritian, ketika berita ini dikirim kembali ke sana, pikir Lindong, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.